Pernahkah kalian mendengar pepatah jangan menilai buku dari sampulnya? Pepatah ini rasanya sangat cocok untuk tumbuhan yang satu ini. Cantik, anggun, tapi di balik pesonanya, dia menyimpan bahaya yang mematikan. Saking cantiknya tumbuhan yang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan ini. Dia banyak dibudidayakan dan dijadikan tanaman hias di berbagai daerah beriklim tropis maupun sedang. Di luar sana, orang-orang menyebutnya Angelus trompet atau terompet malaikat. Kalau di sini, kita umumnya mengenalnya sebagai bunga terompet, sebutan untuk tumbuhan berbunga dari genus Brugmansia. Sekilas, penampilannya mungkin mengingatkan kita pada kecubung, dan memang benar. Tumbuhan ini masih berkerabat dengan kecubung, tapi mereka berbeda jenis. Jadi, jangan sampai tertukar ya, ada 7 spesies utama dalam genus Brugmansia ini. Beberapa yang cukup terkenal adalah bunga terompet merah, atau Brugmansia sanguinea, lalu ada bunga terompet putih, atau Brugmansia suavolens, dan juga bunga terompet emas, yang dikenal sebagai Brugmansia aurea. Masing-masing punya pesonanya sendiri dengan warna-warni yang begitu memikat mata. Tidak heran kalau banyak orang jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin memilikinya di halaman rumah. Bunga terompet ini termasuk jenis tumbuhan semat, tapi jangan salah, dia bisa tumbuh menjadi cukup besar, bahkan bisa dibilang seperti pohon kecil. Tingginya bisa mencapai 8 meter, menjulang dengan gagah. Tentu saja, bagian yang paling menarik dari tumbuhan ini adalah bunganya yang unik. Nah, yang bentuknya persis seperti terompet yang sedang menjuntai ke bawah. Ukuran bunganya pun tidak main-main, cukup besar dan mencolok. Panjangnya bisa mencapai 50 cm dan saat mekar sempurna, lebarnya bisa sampai 30 cm. Bayangkan betapa megahnya pemandangan saat pohon ini dipenuhi bunga-bunga raksasa yang menggantung indah. Seperti yang sudah disebutkan. Bunganya sangat cantik dan hadir dalam berbagai warna yang memanjakan mata, mulai dari putih bersih, kuning keemasan, pink lembut, hingga merah menyala. Selain itu, ada satu lagi keistimewaan yang membuatnya semakin digemari. Kecuali untuk jenis bunga terompet merah, semua spesies tumbuhan ini memiliki bunga yang menebarkan aroma wangi yang khas terutama di malam hari. Wanginya semerbak dan bisa menyebar ke seluruh halaman. Kombinasi antara visual yang menawan dan aroma yang harum inilah yang membuat bunga terompet menjadi tanaman hias yang sangat indah dan populer. Namun, di balik semua keindahan dan keharuman itu, bunga terompet menyimpan sebuah rahasia kelam yang mengerikan. Seluruh bagian tumbuhan ini, tanpa terkecuali, mulai dari akar, batang, daun, hingga bunganya yang cantik itu mengandung racun yang sangat kuat dan mematikan. Racun ini bukanlah racun biasa, kandungannya mencakup senyawa alkaloid tropan seperti atropin dan scopolamina, dua zat yang punya efek sangat berbahaya bagi manusia. Atropin, misalnya, bisa menyebabkan berbagai gejala yang tidak menyenangkan, seperti sakit kepala hebat, denyut jantung yang cepat, mulut kering dan penglihatan menjadi kabur. Sementara itu, scopolamina yang sering disebut napas setan, bisa menyebabkan mual, muntah, dan yang lebih mengerikan. Efek psikoaktif yang kuat, mengonsumsi bagian manapun dari tumbuhan ini, meskipun dalam jumlah kecil, bisa berakibat fatal. Gejala keracunan awam biasanya meliputi kebingungan, disorientasi, rasa haus yang luar biasa, dan demam tinggi. Korban seringkali tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Efek yang lebih parah dan menakutkan dari keracunan bunga terompet adalah halusinasi yang sangat jelas dan intens. Amnesia atau kehilangan ingatan, kelumpuhan, dan pada akhirnya bisa menyebabkan kematian akibat gagal napas atau gagal jantung. Karena efek halusinogeniknya yang sangat kuat inilah, tumbuhan ini sering disalahgunakan. Di daerah asalnya di sekitar pegunungan Andes, para dukun atau syaman dalam ritual adatnya suka menggunakan tumbuhan ini. Konon, ekstrak bunga terompet digunakan untuk memasuki kondisi trana, berhalusinasi, dan berkomunikasi dengan dunia roh. Tentu saja, praktik semacam ini sangat berbahaya dan tidak bisa ditiru. Banyak orang yang tidak mengetahui bahaya yang mengintai di baliknya, terkadang dengan sengaja menggunakan tumbuhan ini untuk mencari sensasi halusinasi. Ini adalah tindakan yang sangat ceroboh dan mempertaruhkan nyawa. Selain itu, ada laporan bahwa ekstrak tumbuhan ini juga disalahgunakan untuk tujuan kriminal, seperti untuk membius orang dan membuat mereka tidak sadar. Karena potensinya yang sangat berbahaya inilah, beberapa negara di dunia secara tegas melarang pembudidayaan, penjualan,
atau bahkan kepemilikan tanaman bunga terompet. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di negara kita, menanam tumbuhan ini tidak dilarang secara hukum. Kita masih bisa menemukannya tumbuh subur di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Meski statusnya legal, kita tetap harus sangat waspada. Meskipun beracun dan berpotensi merenggut nyawa jika disalahgunakan. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa bunga terompet ini juga memiliki potensi sebagai obat tradisional dalam pengobatan herbal. Misalnya, untuk mengobati asma, reumatik, dan iritasi kulit. Namun, perlu digarisbawahi dengan sangat jelas, belum ada penelitian ilmiah yang memadai tentang berapa dosis yang aman untuk penggunaannya sebagai obat. Perbedaan antara dosis terapi dan dosis toksik atau beracun sangat tipis. Menggunakannya tanpa pengetahuan yang benar sama saja dengan bermain-main dengan maut. Jadi, jangan pernah mencoba mengolah atau mengonsumsi bagian manapun dari tanaman ini untuk tujuan pengobatan sendiri. Bunga terompet adalah contoh sempurna dari keindahan alam yang menipu. Ia mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah terperdaya oleh penampilan luar. Nikmati saja keindahannya dari kejauhan, abadikan dalam foto, tapi jangan pernah menyentuh, apalagi mencoba mengonsumsinya. Jika kamu memilikinya di rumah, pastikan anak-anak dan hewan peliharaan tidak bisa menjangkaunya. Edukasi adalah kunci untuk mencegah tragedi. Ingat, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal tidak sengaja terpapar atau mengonsumsi tanaman ini dan menunjukkan gejala keracunan, jangan panik dan jangan tunda. Segera cari pertolongan medis darurat. Kecepatan penanganan sangat krusial dalam kasus keracunan seperti ini. Jadi, begitulah kisah si cantik yang mematikan, Angalas trompet atau bunga terompet. Sebuah paradoks alam yang menakjubkan sekaligus menyeramkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua untuk lebih berhati-hati dengan tanaman di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.